Halo Sobat Bersinar, di Rolasan edisi kali ini kita akan membahas soal Festival Ketoprak Pelajar, yang dimana Festival Ketoprak Pelajar ini sudah 11 tahun diselenggarakan di Kabupaten Klaten dan hanya ada di Kabupaten Klaten. Nah, di samping saya sudah ada Pak Sihono sebagai Ketua Panitia Penyelenggara FKP ke-11 tahun 2022 sekaligus Komite Ketoprak Dewan Kesenian Kabupaten Klaten. Selamat siang Pak Sihono. Selamat siang Mas. Oke. Pak, ini sudah perjalanan yang ke-11, bukan waktu yang singkat untuk sebuah festival, Pak. Iya. Berarti artinya sudah Cukup banyak penggemarnya, ngoten, Pak. Kalau boleh tahu, festival semacam ini setahu Bapak ada di mana aja, Pak? Yang melibatkan pelajar ini, Pak. Ketoprak pelajar Ya, ini. setahu saya ya di Klaten, Klaten, Pak. ya? Itu rintisannya jangan Pak Edi Amigo dulu. Untuk tingkat pelajar Iya, ya? tingkat pelajar. Karena memang kami menggali, mengembangkan itu memang basicnya itu pelajar itu akan lebih berkembang. Luar biasa sekali. Gitu. Pak, kalau boleh tahu, Yeah. latar belakang penyelenggaraan dari FKP, Festival Ketoprak Pelajar ini seperti apa sih, Pak? Latar belakangnya, Pak? Begini, sebenarnya sejarahnya ketoprak itu sebenarnya lahir itu dari Klaten. Yeah. Tumbuh dari serandul. Serandul, Itu dari oke. Klaten. Kemudian menjadi ketoprak, lagi berkembang ke daerah lain. Jawa ke Solo, Jogja, kemudian Jawa Timur. Maka inisiasinya Pak Edi Amigo itu luar biasa menggali, menghidupkan kembali ketoprak ini yang dulu tumbuhnya dari Klaten. Artis, bisa dikatakan artis-artis ketoprak yang dulu pernah itu dari Klaten, Pak? Dari Klaten, pendidikannya? ya, awal-awalnya dari Klaten. Oke. Gitu. Artinya memang bukan semata menyelenggarakan acara, tapi memang sudah ada garis sejarahnya ya, Iya, itu Pak, penggali, Bapak, menghidupkan kembali. Jangan sampai ketoprak itu orang Klaten tidak tahu kalau sejarah ketoprak ini dari Klaten. Saya juga baru tahu loh, Pak, Iya, kalau ternyata itu dari berkembang Klaten. ke Solo, kemudian Jawa Timur. Oke. Siswa budaya, Wahyu oh, budaya, ya. kemudian ke Jogja. Tapi cikal bakal ketoprak itu dari Klaten. Pak, setahu saya kan zaman dahulu ketoprak itu kan kayak rombongan gitu, Pak, kayak Iya. pindah-pindah. Berarti penisiatornya bisa dari Klaten itu, Pak? Dari Klaten. Saya ingat saya waktu kecil pun juga dari gedung kemudian dipentaskan, kemudian nonton bayar itu. Iya. Sesukanya itu memang dari pindah-pindah dari gedung ke satu. Tobong itu loh, Mas. Oke. Tobong yang satu ke tobong yang lain itu. Oke. Pak, terus ini sudah yang ke-11 tahun ke-11 dari sempat berhenti di tahun 2021 ya, karena pandemi kemarin. Ini diinisiasi kembali. Nah, tujuan dari penyelenggaraan FKP ini apa sih, Pak? Dari kok sudah 11 tahun segitu getolnya, bahkan hanya diselenggarakan tingkat pelajar saja, bukan tingkat yang lain gitu loh. Maksudnya hanya Festival Ketoprak Pelajar, spesifik sekali ketoprak pelajar. Tujuannya apa sih, Pak? Ya, tujuannya begini. Jadi ingin menggali, Yeah. melestarikan, Baik. mengembangkan seni budaya ketoprak ini, seni peran ketoprak tradisional ini yang dulunya dari Klaten. Oke. Nah, mengapa kok ini pelajar? Sebenarnya tidak hanya pelajar. Jadi dari antar kecamatan dulu ada. Nanti ada malam Jumat Legen itu rutin di RSPD itu yang pentas adalah dari per kecamatan. Tapi untuk festival ini kami pelajar. Kenapa kami pelajar? Kami pelajar itu adalah sebagai generasi penerus. Baik. Nah, generasi penerus otomatis kami berwawasan untuk menghidupkan ketoprak ini nanti akan lebih berkembang. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Lah, kemarin SD, SMP, SMA, SMK. Lah, tahun ini karena keterbatasan biaya, Iya. kemudian waktu yang mendesak kami melaksanakan SD, SMP. Lah, nanti insya Allah tahun depan 23 itu SD, SMP, SMA, SMK. Kembali seperti yang Iya. sebelum-sebelumnya, Pak. Kalau dulu tahun yang lalu 10 kali yang lalu itu memperebutkan Piala Bupati, Piala Gubernur. Nah, Piala Gubernur itu sekarang ada yang SMA di Karanganyar. Piala tergilirnya. Itu. Dan yang penting begini, Mas. Kenapa kami pelajar? Karena seni peran itu luar biasa. Ada gotong royong bersatu, saling menghormati, bisa menempatkan diri menghormati orang lain. Nah, ini pembentukan karakter. Kami menunjang tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk pelajar profil Pancasila. Pelajar seperti kurikulum yang baru, Iya, Pak, ya? kurikulum yang baru ini adalah bagaimana untuk mengembangkan
pelajar berprofil Pancasila. Berarti bukan hanya sekedar berkesenian, tapi ada edukasi perilaku, ada edukasi karakter di situ. Ya itu ya, yang kami tuju semacam itu. Wah, luar biasa. Jadi anak-anak yang berperan itu penjenengan bisa melihat kan melibatkan guru, murid, orang tua, masyarakat jadi satu. Jadi ketoprak itu seni budaya tidak ada sekat. Ini yang kami mempersatukan bangsa ini kami. Baik, luar biasa sekali ini Pak. Ternyata bukan hanya diajak berkesenian, tapi memang betul-betul ikut membantu pembentukan karakter bangsa ya. Ini. Luar biasa. Terus ngomong-ngomong pembentukan karakter, kenapa ketoprak Pak? Dari sekian banyak kesenian yang ada di Klaten itu gudangnya seniman, ada dalang cilik juga banyak, penyanyi cilik juga banyak, penari cilik juga banyak. Artinya memang gudangnya kesenian itu di Klaten, apalagi diapit oleh 2 kota budaya besar ya, seperti Jogja dan Solo. Artinya memang Klaten menjadi sebuah muara. Nah, kenapa kok ketoprak dari sekian banyak itu Pak? Kenapa yang difestivalkan itu ketoprak? Padahal ketoprak itu kan kalau nari mungkin melibatkan hanya satu grup kecil. Tapi kalau ketoprak kan banyak siswa, banyak pelajar yang dilibatkan. Kemudian banyak karakter yang perlu didalami. Itu sangat kompleks sekali menurut saya Pak. Nah, kenapa harus ketoprak gitu Pak? Begini, karena ketoprak itu seni peran yang di dalamnya itu sudah ada seni acting, vokal, gerak dan tari, kemudian melibatkan pengrawit juga. Jadi semua terwadai di dalam seni ketoprak itu. Kan ada vokalnya dinilai, actingnya dinilai, ya, geraknya, lenggut buditnya dinilai. Artinya menggali potensi anak itu lebih banyak. Iya. Maka kami milih ketopraknya. Dan luar biasa melibatkan semua warga itu. Dan itu kalau tanpa bisa kerjasama, hati orang ketoprak itu bisa kerjasama itu tidak mungkin terwujud kan? Artinya satu kesatuan itu hanya bisa dicapai dengan kerjasama itu ya Pak? Iya, perlu kerjasama. Meskipun satu siswa ahli dalam nari, satunya ahli dalam kerawit, tapi tidak ada kerjasama tidak akan jadi. Tidak jadi. Baik, terima kasih. Wah, ternyata dari satu sumber itu bisa banyak terwakilkan. Karena sekali lagi ya vokalnya masuk, ya, tarinya masuk, ya, kemudian yang lain kan masuk juga. Luar biasa sudah terwadai. Tahun ini total yang menyelenggarakan dari Dewan Kesenian Pak ya? Dewan Kesenian. Jadi kami Pak Edi Amigo ini sudah menyerahkan pada Dewan Kesenian untuk meneruskan. Ya mungkin Pak Edi sudah berjuang 10 tahun, sudah lelah lah untuk diserahkan pada Dewan Kesenian. Maka saya sebagai Ketua Komite Ketoprak Dewan Kesenian, pokoknya bagaimanapun harus dilaksanakan. Akhirnya ya kami ngomong pada teman-teman lah, akhirnya anak-anak muda relawan itu yang anggota Komite Ketoprak itu bersemangat sekali untuk menyelenggarakan. Pokoknya penjenengan kalau tahu sesungguhnya luar biasa teman-teman. Ini kalau tidak segera diinisiasi dari Dewan Kesenian mungkin tidak akan ada lagi karena kemarin sempat terjadi pandemi ya. Iya, pandemi. Dan ini memang kalau Mas, itu saya optimis saja, saya itu optimis. Coba penjenengan kalau anggarannya 30 juta, padahal Pak Edi dulu menyelenggarakan itu 700. Sekarang hanya 30. Nah, bagaimana uluran tangan teman-teman itu? Kami Bali, ayo pokoknya melakukan. Semangat gotong royong. Gotong royong. Ini luar biasa. Pak, harapan dari penyelenggaraan FKP sudah 11 tahun, harapannya seperti apa sih ke depannya Pak? Dari penyelenggaraan Festival Ketoprak Pelajar ini Pak? Ya, impian kami begini Mas, jadi dengan adanya Festival Ketoprak ini bertujuan untuk ke depan Longseng Klaten ini menjadi kota ketoprak. Kota ketoprak. Kota ketoprak. Jadi semua warga dari desa-desa, kecamatan-kecamatan itu memang harapan kami ketoprak itu bisa berkembang dan tumbuh. Karena itu seni peran itu kalau dikelola dengan baik, saya kira seniman-seniman ketoprak bisa hidup sebenarnya. Kalau sekarang udah ada berapa grup sih Pak di Klaten Pak? Hampir tiap kecamatan ada. Tiap kecamatan. Potensinya sangat luar biasa ya Pak ya. Oke, berarti memang ini untuk mencetak generasi penerus kesenian ketoprak itu tadi. Jadi Pak, maka sasarannya kami garap pelajar SD SMP itu supaya, tapi kalau yang tua-tua kan nanti sudah turun kan. Ya. Nah, kami
supaya terus berkembang. Oke, biar terus berkembang di tengah modernisasi pesantren ini Pak ya. Pendidikan virtual anak SD SMP sudah luar biasa. Oke. Tadi saya juga melihat setotal itu padahal masih usia SD, SMP. Iya. SD. Oke, terima kasih Pak Siono atas obrolannya ini luar biasa sekali ternyata tidak disangka bahwa muara embrio dari seni ketoprak itu dari Klaten. Dan ini memang harus perlu dilestarikan oleh masyarakat, terutama untuk generasi-generasi penerus. Generasi penerus, anak-anak ini yang harus melanjutkan. Maka di Klaten itu kalau ada pentas remaja kami serahkan pada anak-anak remaja, SMP, SMA. Biar ada kontinuitas. Iya, itu Pak, betul. ya. Luar biasa sekali. Sobat Bersinar, melewat FKP ini kita berharap seni ketoprak yang berasal dari Klaten ini terus lestari, terus dikembangkan generasi-generasi berikutnya. Terima kasih Pak Siono. Terima kasih Sobat Bersinar. Sampai bertemu di program relasan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you.